Halo, selamat datang di channel Bali Belajar. Silakan like and subscribe. Pada video kali ini, saya akan menginformasikan sebuah pengumuman tambahan informasi dari Bapak Iwan Syahril, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang baru dirilis tanggal 12 September 2021 untuk menjawab kegalauan para peserta uji kompetensi P3K guru. Nah, kemarin itu banyak pertanyaan yang muncul kepada atau disampaikan kepada kementerian mengenai masalah seleksi guru P3K. Pertanyaan-pertanyaan itu antara lain seperti ini. Pak, bagaimana jika peserta yang hadir ke lokasi TUK, tempat uji kompetensi, itu tidak atau tanpa membawa dokumen asli bukti rapid test? Kemungkinan saya lupa, Pak, atau kemungkinan tempat untuk uji kompetensinya kepenuhan, Pak, sehingga saya tidak sempat membawa cepat-cepatan, Pak, sehingga ketika saya mengikuti uji kompetensi di hari H, ketika itu saya datang ke tempat itu, saya tidak membawa bukti hasil rapid testnya, Pak. Apakah ada solusi, Pak? Atau yang kedua, Pak, ketika saya akan uji tes itu saya kan harus rapid test. Ternyata antriannya panjang sekali, sehingga ini menimbulkan telat datang bagi saya, Pak. Sehingga Ibu Bapak, saya akhirnya yang terjadi adalah saya tidak bisa mengikuti uji kompetensi gara-gara saya telat datang. Apakah ada solusinya? Nah, ini lagi yang ketiga. Pak, apakah ada solusi bagi kami yang ketika pas jadwal seleksi uji kompetensi itu, kami ternyata hasil rapid test swab-nya itu atau PCR-nya itu positif, Pak. Atau kami mengalami positif COVID-19. Atau kami sakit, Pak, atau kami terutama untuk ibu hamil itu melahirkan, Pak. Apakah ada solusi untuk kami, Pak, untuk bisa mengikuti calon guru P3K ini, Pak? Adakah solusi? Atau begini, Pak, kami kan jauh, transportasinya itu susah sekali untuk mencapai tempat uji kompetensi. Ada bencana alam atau kondisi geografis. Apakah ada solusi? Ibu Bapak, ternyata Kementerian Ristek, Kemendikbudristek itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh guru. Kegalauan Ibu Bapak peserta P3K itu dijawab oleh Bapak Dirjen GTK Kemendikbud dengan merilis sebuah surat terbaru di portal Guru P3K seperti ini. Guru P3K di portal Guru P3K.kemdikbud.go.id itu di bagian pengumuman, ya, Ibu Bapak coba lihat di bagian pengumuman. Itu ada informasi terbaru, ya, informasi terbaru. Nah, ini informasinya. Itu baru dirilis tanggal 12 September. Nah, Ibu Bapak silakan unduh informasi terbarunya ini, silakan di bawah. Kita baca bersama-sama. Oke, sesuai dengan surat pengumuman itu, nomor 5044 garis miring B garis miring GT 0100 garis miring 2021, itu disampaikan hal-hal penting sebagai berikut. Pertama, tolong dibaca dengan baik. Bagi peserta yang hadir ke lokasi tempat uji kompetensi tanpa membawa dokumen asli bukti rapid test dengan hasil non-reaktif atau negatif, ya, jika Ibu Bapak tidak membawa, itu akan dipindahkan ke sesi susulan. Yang kedua, bagi peserta yang hadir di lokasi telat hadir lebih dari pukul 7:15 pada sesi pertama atau hadir pada pukul 13:15 pada sesi kedua, itu akan diikutkan ke seleksi kompetensi tahap kedua. Nah, ini jawabannya. Nomor 3, bagi peserta yang tidak hadir ke lokasi tempat uji kompetensi pada sesi yang telah ditentukan karena alasan kesehatan, rapid test reaktif, ya, positif COVID-19, sakit atau ibu melahirkan, atau karena ada alasan khusus post major, ya, keadaan kahar, kondisi geografis, transportasi, bencana alam dan lain sebagainya, Ibu Bapak tolong disampaikan ini. Wajib menyampaikan laporan tertulis kepada penanggung jawab lokasi tempat uji kompetensi dengan menyatakan alasan dan bukti. Karena apa? Karena pengawas utama atau penanggung jawab lokasi itu akan memberikan rekomendasi untuk menentukan apakah Ibu Bapak atau peserta dapat ikut sesi susulan. Nah,
dapat ikut sesi susulan atau diikutkan ke seleksi kompetensi tahap kedua. Proktor utama, nah ini tugas proktor utama, memasukkan data peserta yang melapor tersebut ke laman CAT UNBK beserta dokumen pendukung dan rekomendasinya. Jadi Ibu Bapak, jika Ibu Bapak mengalami hal seperti ini, sakit, melahirkan, positif COVID-19, rapid test reaktif, tolong informasikan secara tertulis kepada penanggung jawab TUK untuk Ibu Bapak diberikan solusi mengikuti seleksi kompetensi tahap kedua, ya, wajib ini. Nah, sesi susulan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021. Ini untuk yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Nomor 1 ya, bagi peserta yang hadir lokasi tanpa bawa dokumen asli rapid test, itu mendapat susulan. Nah, susulannya ini tanggal 18 September 2021. Ingat Ibu Bapak, pengumuman jadwal dan tempat uji kompetensi susulan itu ingat, Ibu Bapak harus masuk ke guru p3k.kemdikbud.go.id 1 hari sebelum pelaksanaan. Berarti Ibu Bapak harus masuk tanggal 17 September 2021 untuk mengunjungi situs ini. Peserta yang mengikuti seleksi susulan, ya, Ibu Bapak yang mengikuti sesi susulan, wajib juga mengikuti prosedur kesehatan sebagaimana disampaikan pada pengumuman sebelumnya. Peserta yang tidak hadir pada sesi susulan, nah ini lagi ada solusi. Baik karena masih dalam kondisi terpapar COVID atau alasan lain, dan dinyatakan tidak bisa mengikuti seleksi tahap 1 dan susulan, dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap kedua. Ternyata Ibu Bapak, jika mengalami kendala-kendala seperti ini, itu ada solusi. Diberikan solusinya oleh Dirjen GTK, yaitu Bapak Iwan Sahril. Tolong informasikan kepada penanggung jawab atau pengawas utama, karena beliau itu akan menginformasikan melalui CAT UNBK untuk Ibu Bapak bisa mengikuti susulan atau uji kompetensi tahap kedua. Ibu Bapak, saya doakan semoga Ibu Bapak lulus menjadi calon guru ASN P3K. Semoga lulus semua dan semangat. Terima kasih.